Pernahkah Anda merasa, di dunia yang dibanjiri informasi seperti sekarang, kita justru semakin sulit menemukan kebenaran? Kita punya telinga, tapi enggan mendengar kritik. Kita punya lidah, tapi takut menyuarakan keadilan. Kita punya mata, tapi menutup diri dari penderitaan sesama. Ribuan tahun lalu, Al-Quran sudah memotret fenomena psikologis dan sosiologis ini dalam satu kalimat yang menggetarkan. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Surah Al-Baqarah ayat 18 bukan sekadar ayat hafalan, tapi cermin untuk melihat penyakit kemunafikan modern yang menjangkiti dunia global maupun lokal. Ayat ini turun di Madinah, merespons kemunculan kelompok munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka melihat cahaya Islam, tapi menutup mata karena kepentingan politik dan ekonomi. Allah memberikan perumpamaan di ayat sebelumnya tentang orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah memadamkan cahaya mereka. Mengapa? Karena mereka berpura-pura beriman demi keamanan sosial, padahal batinnya menolak. Ayat 18 menjadi kesimpulan kondisi mental mereka, terkunci dalam kegelapan yang mereka buat sendiri. 1. Summun, tuli. Mereka bukan tuli secara fisik, tapi tuli selektif. Mendengar ayat Tuhan, namun dianggap angin lalu. Dalam tafsir ulama, ini adalah hati yang tak lagi bergetar saat diingatkan. 2. Bukmun, bisu. Mereka fasih berbicara, tapi bisu dari menanyakan kebenaran. Tak mau bertanya karena takut kepentingan terganggu. 3. Umyun, buta. Mereka melihat fenomena alam dan sejarah, tapi gagal mengambil pelajaran. Tajam melihat keuntungan dunia, tapi buta terhadap tanda kebesaran Allah. Akibatnya, layar jiun, mereka tidak bisa kembali ke jalan lurus karena kompas moralnya rusak total. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang munafik yang pandai berbicara. Riwayat Ahmad, hadis ini menggambarkan betapa kemunafikan verbal pandai berkata tapi kosong dari kejujuran adalah penyakit yang menggerogoti masyarakat dari dalam. Kita hidup di era post-truth, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta. Dunia sering tuli terhadap jeritan pengungsi atau krisis iklim demi pertumbuhan ekonomi. Banyak yang bisu terhadap standar ganda internasional, algoritma media sosial membungkam suara kebenaran. Manusia buta terhadap sejarah, mengulangi kesalahan perang dan penjajahan yang sama. Fenomena ini juga nyata di sekitar kita. Tuli, saat terjebak dalam echo chamber media sosial, hanya mau mendengar yang kita sukai. Bisu, saat melihat ketidakadilan di depan mata, tapi berkata, bukan urusan saya. Buta, ketika lebih mementingkan konten daripada esensi, melihat penderitaan hanya sebagai objek foto, bukan panggilan untuk membantu. Sahabat sekalian, ayat ini bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah peringatan agar kita tidak mematikan fungsi indera spiritual kita. Jangan sampai kita memiliki mata namun tak melihat kebenaran, memiliki telinga namun tak mendengar nasihat, dan memiliki lisan namun tak sanggup membela keadilan. Rasulullah bersabda, tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Riwayat Ahmad, sebelum terlambat dan tidak dapat kembali, mari kita bersihkan hati dan buka jendela jiwa untuk cahaya ilahi. Menurut Anda, apa tantangan terbesar agar kita tidak terjebak dalam sifat tuli, bisu, dan buta di era digital ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan kajian ayat selanjutnya.